Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada, kita bisa kembali berjumpa di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin Soimat Sinpo TV, gimana puasanya di hari ke-26 ini? Semoga tetap semangat dan sambil menunggu waktu berbuka puasa, tentu saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Karomah kali ini kita akan ngobrol Pak Ustadz terkait dengan masih ada kesempatan. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Pak Ustadz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, Soimin as-Soimat dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga di hari yang ke-26 ini menjelang akhir-akhir Ramadan kita selalu dikaruniai sehat afiat untuk bisa melanjutkan tugas-tugas kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah masih ada kesempatan. Secara spesifik di rumah Ramadan kita di hari yang ke-26. Kalau Ramadan insya Allah, karena kalau perhitungan kalender Hijriyah itu hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak 29, 30. Berarti masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Dan memang nikmat yang sering terlalaikan oleh mayoritas kita itu adalah kesempatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak terlalaikan oleh kita umat manusia. Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-faraghu, sempat. Sehat dan sempat ini dua nikmat yang sering terlalaikan atau terlupakan oleh kita, dan dua nikmat besar ini akan baru terasa ketika dua-duanya ini udah nggak ada. Nah, maka dalam satu hadis yang lain, yang hadis ini cukup populer, bahkan sampai dijadikan judul lagu. Hadis ini riwayat Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan berikutnya. Jadi mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, kita ini justru malah banyak terlena di masa mudanya. Saat masa muda kadang malah justru dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik manfaat untuk dunianya maupun manfaat untuk akhiratnya. Lah, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan mumpung masih mudanya. Karena saat dia masih muda, masih energik, tenaga, pikiran masih fresh. Lah kalau apa-apa nunggu dikerjain entar, lah itu datangnya tua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, makanya mumpung masih muda, kerja yang semangat, belajar yang semangat, kalau perlu ibadahnya yang semangat. Dalam satu hadis Rasulullah juga sampaikan bahwa ada 7 kelompok orang yang langsung nanti di akhirat mendapatkan fasilitas perlindungan. Di antaranya adalah syabun, seorang pemuda yang usianya masih muda. Lah, muda ini kan juga relatif kan ya. Umur 60 ya bisa dibilang muda daripada yang 70 kan. Iya. Makanya mumpung masih muda. Yang kesempatan yang kedua, sihataka qabla saqamika. Mumpung masih sehat sebelum datangnya sakit. Nah, kadang orang juga ada yang ketika sakit iya baru kepikiran. Ketika misal ada orang yang waktu sehatnya itu lebih banyak foya-foya dan lain-lain, ketika sakit ditengokin orang, nanti kalau saya sehat pengen ikut hadir majelis taklim, ya kemarin kemana aja gitu.
Ntar kalau sehat saya pengen ikut berjamaah. Ya Allah, kemarin kemana aja? Saat sakit. Makanya kadang orang itu justru malah memperoleh hidayah saat lagi sakitnya. Nah, tapi alangkah hebatnya ketika lagi sehat, ia manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam sabdanya juga Rasulullah sampaikan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada mukmin yang sakit atau mukmin yang lemah. Lah mumpung masih sehat, lah orang yang sehat itu ibadahnya ya maksimal, kerjanya ya maksimal. Terkadang dengan alasan berpuasa, padahal dia sehat seger buger, ya kemudian kerjanya males-malesan. Atau dibalik, dengan alasan kerja yang nggak puasa, padahal dia masih sehat. Nah kemudian yang selanjutnya, faraghaka qabla syughlika. Waktu sempatmu sebelum datang sempitmu. Berarti manfaatkan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Atau bahkan manfaatkan kesempitan kalau perlu. Jadi tidak ada waktu terbuang sia-sia. Makanya dalam Al-Quran disampaikan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia banyak yang rugi. Rugi karena dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, yang kadang tersulit itu adalah kesempatannya. Maka mumpung ada kesempatan dan masih ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait masih ada kesempatan. Tetap bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Di segmen sebelumnya sudah disebutkan ataupun dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait 3 kesempatan yang harus dimanfaatkan. Pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Nah, yang lainnya apa nih Pak Ustadz? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV, saudaraku semua, Mbak Tiara, bahwa Rasulullah sampaikan ada 5 kesempatan yang jangan dibuang sia-sia karena sebelum datangnya, 5 yang sesudahnya. Tadi yang saya sebutkan di segmen sebelumnya adalah faraghaka qabla syughlika, masa waktu yang luang sebelum datangnya sempit. Artinya orang-orang hebat itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan al-waktu kas-saif fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu Imam Ali mengatakan bagaikan pedang. Kalau engkau tidak bisa memanfaatkan waktu, maka engkau akan terluka dengan pedang itu. Artinya kita kalau tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, bersiap-siaplah untuk menyesal dengan berlalunya waktu itu. Dalam konteks ini, kita sekarang di hari yang ke-26, berarti tinggal 27, 28, 29, bisa kemungkinan 30. Lebaran atau 30, masih ada waktu. Ibarat orang lomba lari, kalau udah mendekati finish, tentu dia akan memaksimalkan potensi yang kekuatan yang ada dalam dirinya, pokoknya dipacu dengan sekuat tenaga. Ibarat orang pemain sepak bola, kalau udah injury time, dia akan semaksimal mungkin, pelatih pun akan mengeluarkan pemain-pemain terbaiknya. Begitupun kita, seharusnya begitu. Ini mumpung masih Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, ini kan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang terbaik. Jangan sampai ketika Ramadan berlalu kita menyesal, ya aturan kemarin saya ini. Giliran masih Ramadan, anteng-antengan. Nah ini, makanya mumpung sekarang masih ada di Ramadan, artinya faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang sempitmu. 24 jam yang diberikan oleh Allah ini jangan sampai terlewatkan sia-sia. Sampai-sampai kita yang kelihatannya istirahat saja itu kita usahakan ada nilai ibadahnya.
Yaitu dengan misalnya kita tidur siang, niatnya biar nanti malam terbangun dengan fresh. Malam kita bangun biar nanti subuh biar bangun dengan fresh dan lain sebagainya. Kalau tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa kalau itu orang yang semakin dekat dengan selesainya bulan Ramadan, dia akan semakin memaksimalkan beribadahnya. Tapi ada juga Pak Ustadz, kalau mungkin orang-orang yang semakin hari bertambahnya Ramadan itu semakin turun untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Pak Ustadz. Caranya gimana Pak Ustadz? Inilah sesuatu yang harusnya kita kritisi dari budaya buruk dalam tanda kutip ya. Budaya buruk masyarakat Muslim Indonesia. Yang di awal start langsung tancap gas, begitu udah sampai finish malah lemah. Harusnya dibalik. Ketika awal landai saja. Nanti begitu mendekati ini diporsir, kalau boleh dalam bahasanya ya diporsir sekuat tenaga. Memang pola pikirnya harus dibalik. Cuman memang masyarakat kita ini harus ada yang dirubah. Ya dari kita sendiri, yaitu jangan sampai awal begitu semangat luar biasa tapi di akhir kendor. Harus dibalik. Kalau kita pengen niru apa yang menjadi kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu awal Ramadan landai, tenang, pelan, tapi begitu pertengahan mulai bahasa kita digas, ya kan? 10 terakhir gas semampunya sekuatnya. Karena itulah yang akan menentukan ibarat kita itu harusnya bisa husnul khotimah. Akhirnya Ramadan akhirnya itu makin baik, makin baik, makin baik. Jadi grafiknya itu naik ya, naik. Pak Ustadz, ya? Bukannya jadi turun. Standar aja itu termasuk rugi kalau bisa naik. Karena kesempatan Ramadan ini belum tentu Ramadan berikutnya kita bisa ketemu. Wong nyatanya banyak teman kita, saudara kita yang Ramadan kemarin masih kita bersama-sama, nyatanya Ramadan ini ya wallahu alam ya pengennya kita sih kita diberi kesempatan kembali, diberikan panjang umur, sehat dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan yang keempat. Bener keempat ya. Betul. Ghinaka qabla fakrika. Saat kayamu sebelum datang miskinmu. Nah, kaya dan miskin itu kan kadang ya relatif ya. Relatif, penilaian kaya itu relatif. Tapi asal kita kebutuhan wajib udah terpenuhi, udah terbilang kaya kita. Makan udah ada, tempat tinggal udah ada, pakaian sudah ada, kurang apa lagi? Lah, niat baik kita untuk berbagi itu jangan ditunda. Apalagi sekarang nih. Kadang kalau ditunda malah nggak jadi. Iya, kalau banyak dipikirin ya. Banyak dipikirin nggak jadi. Wes pokoknya kalau begitu ada niat baik, langsung laksanakan. Apalagi sekarang misalnya menjelang berbuka puasa kita berbagi, itu nilainya sungguh luar biasa. Jadi ketika ada niat baik untuk berbagi, jangan ditunda. Mumpung masih ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Di segmen sebelumnya sudah di-spill satu lagi tadi sama Pak Ustadz, salah satu dari kesempatan yang harus dimanfaatkan adalah kayamu sebelum miskinmu. Selanjutnya apa nih Pak Ustadz? Baik, saudaraku Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Yang terakhir ini yang paling vital, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau kesempatan yang 4 tadi, selama kita masih hidup, mungkin bisa terulang lagi. Ya kan? Masa muda nggak bisa lah ya. Masa muda nggak bisa. Sehat masih insya Allah masih bisa terulang lagi. Mungkin saat ini sakit, mungkin bulan depan bisa sakit lagi. Kekayaan juga mungkin bisa diusahakan lagi. Kesempatan waktu juga mungkin masih bisa diusahakan lagi. Tapi yang kelima ini vital. Kalau udah selesai, selesai. Udah nggak ada kesempatan lagi. Begitu meninggal, ya udah. Dan kematian seseorang itu sesuatu yang sangat misterius. Kadang ada cerita orang yang sakit bertahun-tahun malah tetap dikasih panjang umur, yang jaga, yang rawat justru malah diambil oleh Allah. Dan memang dalam Al-Quran itu disampaikan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Setiap orang ketika ditawarin kematian, nggak ada yang mau, pasti akan nawar.
Ketika masih muda, janganlah ntar kalau udah tuaan. Begitu udah tuaan, udah punya anak, punya istri, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, pengen lihat punya cicit, dan seterusnya. Tapi kan fa'innahu mulaqikum, kematian itu yang akan mendatangi kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau ajal itu udah datang, kematian itu udah tiba, nggak bisa dimajukan walaupun sesaat, sedetik, dan tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik pula. Bahkan di Quran juga dinyatakan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian dalam penjagaan yang begitu ketat, malaikat maut Israel nggak bisa dilawan, tetap itu datang. Lah mumpung sekarang kita masih hidup, masih sehat, masih sempat, masih muda, daripada tahun depan kan masih muda sekarang ya, apalagi 10 tahun yang akan datang. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan mumpung sekarang juga sama, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Karena kalau udah waktu yang berlewat, nggak mungkin bisa kembali. Kalau kesempatan mungkin bisa, tapi kalau waktu yang berlalu kan nggak mungkin bisa kembali. Maka dalam Al-Quran juga disampaikan yang sering kita dengar, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu banyak yang rugi. Dan Al-Quran banyak bersumpah menggunakan waktu. Misalnya yang populer itu tadi, wal asri, demi waktu asar, yang rata-rata orang mau menyelesaikan pekerjaannya. Ada wadduha, demi waktu duha, yang rata-rata kita mengawali pekerjaan. Ada walaili, demi waktu malam, yang rata-rata kita istirahat, walaupun masyarakat perkotaan ada yang dibalik, ya. Malam justru buat shiftnya kerjaannya. Kemudian yang keempat, ada yang wan nahari, demi waktu siang, yang rata-rata kita bekerja. Kenapa Allah menggunakan waktu-waktu ini untuk bersumpah? Seakan-akan mengindikasikan orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kapan saatnya dia bekerja, kapan saatnya dia mengakhiri pekerjaan, kemudian beralih berpindah untuk menghadap Allah, berpindah untuk dengan keluarganya, berpindah untuk lingkungan dan masyarakatnya. Mereka inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Artinya orang yang bisa memanfaatkan momen. Jadi ada wal asri, wadduha, wal laili, wan nahari, 4 waktu ini seakan-akan manusia, kapan kamu harus kerja, kapan kamu harus ibadah, kapan kamu harus untuk keluarga, kapan kamu harus untuk lingkungan. Artinya pandai-pandailah memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen, menjaga momen agar tidak terjadi penyesalan. Karena penyesalan lafi khusrin itu tadi, penyesalan itu pasti ada. Orang yang memanfaatkan waktu saja itu suatu saat nanti akan menyesal, apalagi yang tidak. Begitu. Misalnya kayak kita dulu. Kita dulu waktu sekolah itu ya kayaknya lebih seneng yang hura-hura, yang nggak manfaat. Tapi begitu nanti kita berada di dunia kerja, akan timbul, ya Allah coba kalau dulu saya ini, coba dulu. Lah itu penyesalan pasti ada. Yang memanfaatkan waktu aja bisa menyesal, apalagi yang tidak. Maka yuk mumpung masih ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Semoga melalui obrolan kita di episode Karomah kali ini kita bisa mengoptimalkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Baik, dan akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga puasa kita membentuk pribadi kita disiplin sehingga waktu hidup kita tidak banyak yang terbuang, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.